Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Reza, umur 27 tahun. Aku tinggal di Surabaya dan sehari-hari bekerja sebagai freelancer. Lebih sering di depan laptop, ngedit video, atau motret buat konten. Tapi kadang aku butuh keluar, cari udara segar. Itulah kenapa aku nekat ke Banyuwangi waktu itu, sendirian. Sebenarnya ini bukan rencana liburan. Aku dapat proyek dari temanku, buat motret suasana alam di sekitar Alas Purwo, katanya biar dapat feel mistis Jawa Timuran yang kental. Dia mau pakai buat dokumenter horor. Aku berangkat naik motor dari Surabaya jam 5 pagi. Jalannya cukup lancar dan sempat berhenti di Jember buat ngopi. Siang menjelang sore, aku mulai masuk wilayah Banyuwangi. Dan entah kenapa, hawa udaranya beda. Langit kelabu meski matahari masih tinggi. Jalanan mulai sepi. Aku sempat lihat tulisan kecil. Hati-hati memasuki kawasan sunyi, jangan lupa pamit. Aku pikir itu semacam peringatan spiritual biasa. Aku cuma senyum kecil dan gas motor lagi. Sampai akhirnya, aku sadar, sinyal hilang. Google Maps nggak bisa diakses. Aku muter balik, tapi jalan yang kulalui berubah. Pohon-pohon makin rapat. Nggak ada rumah, nggak ada orang. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Waktu itu aku mulai merasa aneh. Badanku menggigil padahal aku pakai jaket tebal. Jalanan di depan seperti terus mengarah ke dalam hutan, tanpa ujung. Aku turun dari motor, berdiri. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, aku lihat seorang perempuan tua berjilbab hitam duduk di pinggir jalan, membelakangiku. Aku mendekat, berniat nanya arah. Tapi makin dekat, aku bisa lihat tangannya, pucat, keriput, dan seperti berdarah. Aku sempat memanggil pelan. Bu, permisi, saya tersesat. Perempuan itu tidak menoleh, tapi aku dengar suaranya lirih. Kowe wis nyabrang, ora kabeh sing nyabrang bisa bali. Aku langsung merinding. Ingin kabur, tapi kakiku seperti ditanam di tanah. Dan saat itu juga, aku sadar, aku tidak sedang di tempat yang biasa. Aku tidak tahu di mana aku berada. Tapi yang jelas, ini bukan dunia seperti yang ku kenal. Aku berdiri kaku beberapa saat setelah perempuan tua itu berbicara. Suaranya lirih, berat, seperti berasal dari balik kain basah. Tapi yang paling membuatku takut, dia tidak punya wajah. Ya, waktu aku berani melangkah sedikit lebih dekat, jilbab hitam itu bergoyang pelan diterpa angin, dan di baliknya tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit tipis seperti lilin yang belum jadi. Aku langsung mundur. Napasku tersengal. Tanpa pikir panjang, aku balik badan, naik motor, dan ngebut sejauh-jauhnya. Tapi jalanan makin gelap.
Pohon-pohon terasa makin tinggi dan menutup langit. Dan entah kenapa, aku seperti muter-muter di tempat yang sama. Setiap belok kiri, ujungnya kembali ke tempat tadi. Aku sempat berhenti, nabrak ranting kecil, dan ketika aku tengok ke belakang, motor sudah tidak ada. Aku berdiri sendiri di tengah jalan tanah, dikelilingi pohon gelap, dan sepi. Hening yang menyiksa, sampai akhirnya aku lihat sebuah rumah kayu tua berdiri di sisi hutan. Cahayanya temaram. Ada suara seperti gamelan pelan dari dalam. Aku pikir, mungkin ini rumah warga, aku bisa minta tolong. Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Rumah itu berdinding papan rapuh, jendelanya tertutup kain putih. Tapi dari sela-sela celah, kulihat ada bayangan orang duduk bersila, banyak, menghadap ke satu titik tengah ruangan. Di situ ada semacam sesajen dengan kepala ayam dan kembang setaman. Aku mengetuk pelan, tok, 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 tak ada jawaban. Aku mengetuk sekali lagi. Dan saat itu, semua suara gamelan berhenti. Sunyi. Aku mulai mundur. Tapi sebelum bisa berpaling, pintu rumah itu terbuka sendiri. Perlahan, berderit. Di dalam, tak ada siapa-siapa. Semua bayangan yang kulihat tadi hilang. Yang ada hanya satu kursi kayu, dan di atasnya kamera DSLR milikku. Yang aneh, kamera itu aku simpan di tas di motor. Dan sekarang motor hilang, tapi kameraku ada di rumah aneh ini. Aku dekati perlahan. Kamera itu menyala sendiri, layarnya berkedip. Dan di layar itu muncul satu foto. Foto diriku sendiri. Sedang berdiri di tengah hutan, dengan seorang perempuan tanpa wajah berdiri di belakangku. Aku jatuh terduduk. Tanganku dingin, mulutku kering. Aku ingin teriak tapi tidak bisa. Hanya satu hal yang muncul di kepalaku saat itu. Aku sudah masuk ke dunia yang bukan dunia kita. Dan tidak semua orang bisa keluar dari sini. Aku tidak ingat jelas apa yang terjadi setelah melihat foto itu. Entah aku pingsan atau sekadar kehilangan kesadaran. Tapi waktu aku bangun, langit sudah gelap total. Langit malam di tengah hutan ini bukan seperti gelap biasa. Ini seperti langit tanpa bulan, tanpa bintang, dan tanpa harapan. Aku berdiri pelan. Kamera itu sudah tidak ada di kursi. Padahal tadi jelas-jelas ada. Tapi anehnya, leherku terasa gatal dan panas. Waktu ku pegang, aku bisa meraba seperti luka bakar kecil. Pas kulihat ke kaca jendela rumah itu, samar-samar aku bisa lihat tanda merah membentuk angka. 44. Aku tidak tahu artinya apa, tapi rasanya seperti penanda, seolah-olah aku sudah dicatat. Aku keluar dari rumah itu. Entah kenapa, rumah itu sekarang tidak lagi berdiri di pinggir hutan, tapi seperti di tengah hamparan luas tanah kosong yang tidak berujung. Langkah kakiku berat, tapi aku terus berjalan, mencoba mencari jalan keluar. Sampai akhirnya, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan. Badannya tinggi, berpakaian seperti petani. Tapi waktu aku mendekat, dia berdiri membelakangiku. Pelan-pelan, aku panggil, "Pak, mohon maaf, saya tersesat." Dia tidak bergerak. Aku tambah dekat dan lehernya tertekuk 180 derajat. Kepalanya menghadap ke belakang, tapi badannya tetap membelakangiku. Matanya kosong, mukanya penuh dengan tanah dan luka sobek. Lalu dia berkata dengan suara seperti tulang digeret, "Kowe ket mau mlebu, ora kabeh sing mlebu iso metu maneh."
Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar. Ini bukan halusinasi. Ini beneran. Lelaki itu kemudian berjalan mundur, masuk ke semak-semak, dan menghilang seperti asap. Tapi suaranya masih terdengar, seolah menyisakan bisikan. Alas Purwo, tempat sing disilih jin lan sing golek kesaktian. Aku belum pernah merasa si asing dan seketakutan ini dalam hidupku. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak sedang nyasar biasa. Aku sedang dijebak. Dan yang lebih parah, aku merasa tempat ini sudah tahu siapa aku. Aku nggak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Kaki makin berat, tenggorokan kering, dan rasa takut seperti duduk di pundakku, berat menindih napas. Aku menyusuri jalur kecil yang seperti tak pernah habis, dan tiba-tiba aku mendengar suara itu. Pelan, sangat pelan, tapi jelas. Reza, aku berhenti. Suara itu datang dari arah kanan, dari balik pohon besar, pohon yang tingginya hampir 2 lantai rumah. Rindang, dan di bawahnya ada lubang gelap seperti mulut yang menganga. Reza, ojo bali, kowe wes dadi pilihane. Itu bukan suara orang, bukan suara manusia. Nadanya panjang, bergema, dan dingin seperti kabut. Tapi entah kenapa, suara itu menyebut namaku. Aku melangkah mundur. Tapi setiap kali aku menjauh, langkahku justru kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah hutan ini mengatur ulang jalannya. Dan lalu, dari belakang pohon itu, muncul sosok kecil. Seorang anak laki-laki umur sekitar 7 tahun. Bajunya kotor, matanya kosong. Dia berdiri diam, lalu berkata, Mas Reza, ojo percoyo karo cah wedok sing nang omah kuna kuwi. Aku tertegun. Ku nggak pernah cerita namaku ke siapapun di sini. Tapi bocah ini tahu. Dan dia nyebut cah wedok. Apakah maksudnya perempuan tua tanpa wajah itu? Anak itu mendekat, tapi tubuhnya mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum menghilang, dia sempat berkata lirih, Engko, pas kowe weruh bayanganmu ilang, iku tandane kowe wes ora iso bali. Nanti, saat kamu melihat bayanganmu hilang, itu tandanya kamu sudah tidak bisa kembali. Dan begitu dia hilang, aku menoleh ke tanah. Di bawah cahaya temaram dari bulan yang mulai muncul, bayanganku sudah tidak ada. Aku panik, aku lari. Tapi hutan ini seperti menutup jalan yang kulewati. Dahan merunduk sendiri, akar muncul dari tanah, menjegal kakiku. Dan dari kejauhan, aku mulai dengar suara gamelan. Suara yang sama seperti di rumah tua itu. Dan ada satu suara yang paling jelas di antara semuanya. Kowe melebu, kowe kudu nyumbang. Sejak bayanganku hilang, rasanya aku sudah bukan manusia biasa lagi. Langkah kakiku ringan tapi bukan karena bebas. Karena aku nggak ngerasa nginjek tanah, kayak melayang. Atau mungkin aku memang sudah bukan di dunia yang sama. Aku terus jalan, menuju suara gamelan yang makin kencang. Iramanya lambat tapi mencekam, seperti suara yang biasa dipakai buat ngiringi wayang semalam suntuk. Dan di balik barisan pohon-pohon tinggi itu, aku lihat sebuah lapangan kecil yang dikelilingi patok kayu. Di tengah-tengahnya ada keranda mayat, warna hitam. Dihias janur kuning yang setengah layu. Tapi anehnya, keranda itu melayang. Di sekelilingnya berdiri puluhan orang berpakaian putih-putih lusuh. Mereka semua berdiri membelakangiku, tak ada yang bergerak. Aku sembunyi di balik semak, napas tertahan. Tiba-tiba,
Salah satu dari mereka berbalik menghadapku, wajahnya rata, tanpa mata, tanpa mulut, tapi dari dalam lubang wajahnya mengalir darah perlahan seperti air mata. Dia buka mulutnya dan bicara pakai suara yang seakan-akan berasal dari dalam dadaku sendiri. Kowe sang kaping pitu, wektumu cet hak, ayo melebu. Aku langsung jatuh terduduk. Badanku kaku, suara itu bergema di dalam kepala, dan entah kenapa aku merasa ngerti arti omongannya. Kata-kata itu artinya, kamu yang ketujuh, waktumu sudah dekat, masuklah. Aku nggak tahu yang ketujuh maksudnya apa. Tapi dari cara mereka memandangku atau entah merasakan kehadiranku, aku sadar satu hal. Aku sedang dipanggil. Lalu mereka bergerak pelan, membuka jalan menuju keranda. Satu persatu menunduk, seperti menyambut tamu kehormatan. Aku ingin lari, ingin kabur, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba, keranda itu terbang. Berputar mengelilingi lapangan, seperti disambut angin puting beliung yang pelan tapi padat. Di bawahnya, tanah bergetar, dan di tengah dentuman gamelan yang makin kencang, aku dengar suara perempuan yang sangat familiar. Reza, ojo ndelok mburiku, ojo ndelok mburiku. Reza, jangan lihat ke belakangku, jangan lihat ke belakangku. Itu suara ibu. Suara ibu kandungku. Tapi aku tahu betul, ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Suara itu, suara ibu. Tapi nadanya bukan panggilan sayang. Nada itu seperti peringatan atau kutukan. Reza, ojo ndelok mburiku, ojo ndelok mburiku. Dan bodohnya aku menoleh. Aku berharap melihat wajah ibuku yang kukenang semasa hidup. Tapi yang kulihat adalah perempuan dengan kepala terbalik, rambutnya menjuntai ke tanah, wajahnya hitam terbakar, dan mulutnya sobek hingga telinga. Dari matanya keluar air susu, bukan darah, bukan air mata, tapi susu putih yang kental dan bau anyir. Dia tidak berdiri, dia melayang terbalik, mengikuti arah putaran keranda, dan keranda itu sekarang berhenti tepat di atas sebuah lingkaran tanah. Tanpa sadar, aku seperti ditarik oleh sesuatu. Langkahku berat, tapi tubuhku tetap maju, masuk ke dalam lingkaran itu. Dan di tanah, ada nama-nama yang ditulis dengan arang hangus. Nama-nama itu membentuk lingkaran, dan satu persatu aku baca. Arifin, Retno, Yuliani, Damar, Surya, Alfi, kosong. Dan saat aku menunduk, tangan entah dari mana muncul dan menuliskan huruf demi huruf di atas nama kosong itu. 7. Reza. Tanganku gemetar, nafasku putus-putus. Ini bukan tempat biasa, ini bukan sekadar hutan. Ini tempat pesugihan. Tempat orang-orang datang buat nyari kekuatan. Tapi bayarannya nyawa. Aku sadar satu hal, 6 nama sebelumku, itu korban. Dan sekarang aku yang ketujuh. Semenjak namaku muncul di tanah itu, semua rasa logis dalam diriku hilang. Aku sudah nggak tahu lagi mana kenyataan, mana mimpi buruk. Keranda yang tadi melayang perlahan-lahan turun ke tanah. Tapi nggak ada yang membawanya. Dia turun sendiri. Semua orang yang tadi berdiri membelakangiku. Satu persatu mulai berubah wajah. Mereka bukan orang asing. Mereka orang-orang yang pernah muncul dalam hidupku. Teman SMP yang katanya bunuh diri. Pakdeku yang meninggal gantung diri. Tetangga lama yang hilang misterius. Wajah-wajah itu sekarang ada di depanku, dan mereka semua menunduk kepadaku. Dan satu suara pecah di antara keheningan. Akeh sing arep tuku nyowo. Reza,
Nanging si fiksi gelem bayar nganggo awak kedewe. Banyak yang ingin membeli nyawa, Reza, tapi hanya sedikit yang mau membayar dengan tubuhnya sendiri. Aku celingukan. Suara itu datang dari belakang keranda. Muncul seorang lelaki tua, pakaiannya seperti dukun, tubuhnya kurus kering, tapi matanya menyala seperti bara. Dia bawa tongkat dari tulang panjang yang ujungnya melengkung. Lelaki itu mendekatiku, lalu berkata pelan, "Sakjane kowe wis digawa teka kene, dudu amarga kowe kesasar. Tapi amarga kowe wis dadi donga sing ditampa. Sebenarnya kamu dibawa ke sini bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sudah menjadi doa yang diterima." Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Dia menyeringai. Giginya hitam semua. "Omahku nasing kowe mlebu kui, kue panggonan wong-wong sing pernah ndedonga supaya awakmu ilang. Rumah tua yang kamu masuki itu tempat orang-orang yang pernah berdoa agar kamu hilang." Digri, aku langsung teringat mantan pacar yang pernah bilang, "Semoga kamu lenyap dari hidupku." Teman kerja yang iri dan bilang aku harusnya kena batunya. Bahkan adikku sendiri yang pernah maki saat kami bertengkar besar. Apa mungkin doa-doa itu terkumpul jadi semacam kutukan? Dan kutukan itu membawaku ke sini? Lelaki itu mendekatkan tongkatnya ke tanah. Di ujung tongkat itu muncul asap putih yang membentuk wajah seseorang. Itu wajah mantan pacarku. Asap putih itu terus membentuk wajahnya. Nadia, mantan pacarku dari kuliah. Perempuan yang dulu pernah aku sia-siakan. Waktu itu aku selingkuh, aku kasar, aku ninggalin dia tanpa alasan. Kupikir semua sudah berlalu, sudah dilupakan. Tapi wajah itu sekarang memandangku dengan mata penuh benci. "Kowe ora bakal bali Reza, kowe kudu ngalami koyok seng tak rasakno. Kamu gak akan pulang Reza. Kamu harus mengalami apa yang pernah aku rasakan." Suara itu dingin, menusuk. Aku mundur, tapi tanah di belakangku retak, seakan menghalangi jalan keluar. Orang tua berjubah itu kembali bicara. "Saben dosa ora mati, iku mung turu, nanging yen ana sing dedonga nganggo tangis lan dendam, kutukan bisa tangi. Setiap dosa tidak pernah mati, ia hanya tidur. Tapi jika ada yang berdoa dengan tangis dan dendam, kutukan bisa bangkit." Tubuhku gemetar. "Jadi, semua ini karena dosa-dosa yang aku buat?" Tanyaku, pelan. Dia mengangguk. "Lan saiki awakmu kudu nebus. Yen ora, awakmu bakal nyawiji karo papan iki. Dan sekarang kamu harus menebusnya. Jika tidak, kamu akan menyatu dengan tempat ini." Lalu dia menunjuk keranda itu. Di dalamnya ada tubuhku sendiri. Mataku terbuka, tapi kosong, seperti mayat yang belum sadar kalau sudah mati. Aku mulai menangis. "Jangan, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku ingin menebus semuanya." Lelaki itu membanting tongkatnya ke tanah. Tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul jalan setapak bercahaya merah darah. "Wekdalmu ora suwe, sampeyan kudu ngliwati dalan iki. Ning dalan iki saben dosamu bakal nunggu kowe. Yen kowe bisa tahan, kowe iso bali. Waktumu tidak lama, kamu harus melewati jalan ini. Tapi di sepanjang jalan, semua dosamu akan menunggumu. Jika kamu sanggup bertahan, kamu bisa pulang." Aku mengangguk pelan. Dengan langkah berat, aku mulai menyusuri jalan itu. Dan di ujung pertama,
Aku melihat bayangan kecil menangis. Anak kecil, anak hasil hubungan gelapku dulu yang tak pernah aku akui. Dia menatapku sambil berkata, "Ayah, kenapa aku harus lahir kalau cuma untuk dibuang?" Aku nggak bisa bergerak. Langkahku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena rasa bersalah yang selama ini ku pendam, kini berwujud nyata. Anak kecil itu masih berdiri di tengah jalan setapak. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tubuhnya berdarah. Dari dada sampai kaki, seperti habis dilempar dan dibiarkan mati. Dia melangkah pelan ke arahku. Aku dingin ya. Waktu aku dikubur diam-diam, aku belum mati. Tangisku pecah. Aku lutut jatuh ke tanah. Maafkan aku. Maafkan ayah. Aku takut. Aku nggak tahu harus apa. Tapi dia hanya tersenyum. Senyum yang sakit. Dan tubuhnya perlahan lenyap menjadi asap, seakan telah melepas sebagian bebanku. Tapi jalanku belum selesai. Masih jauh. Masih banyak dosa yang menungguku. Langkahku berlanjut. Dan bayangan berikutnya muncul ibuku. Perempuan yang membesarkanku sendirian, yang tiap malam mendoakan agar aku pulang. Tapi aku justru sering mengabaikan panggilannya, bahkan membentaknya. Dia muncul dengan tubuh lemah, wajah tua yang muram. Di tangannya, surat yang tak pernah kubaca. "Nak, ibu nggak butuh uangmu. Ibu cuma pengen dengar suaramu sekali saja." Suaranya pecah. Tapi dia tak menatapku, hanya berdiri membelakangiku. Waktu aku mencoba memeluknya, dia perlahan menghilang, meninggalkan hanya kerudung lusuh yang dulu sering dipakainya. Tanganku gemetar memegang kerudung itu. Aku menutup wajah dengan kain itu, dan hatiku bergetar. "Bu, ampuni aku. Aku ingin pulang." Tapi suara dari tanah kembali terdengar, suara lelaki berjubah tadi. "Isih ana siji maneh, dosa paling abotmu. Masih ada satu lagi, dosa terberatmu." Aku menatap ke depan, dan dari kabut, muncul seseorang yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku sendiri. Versi diriku yang jahat, yang sombong, yang egois, yang selalu merasa paling benar. Matanya merah, wajahnya kotor, dan di tangannya sebuah cermin. Dia mendekat dan berkata, "Iki wujud sejatine kowe, wong sing ora gelem ngaku yen aweke dewe jahat. Ini adalah wujud aslimu, orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya jahat." Dia sodorkan cermin itu, dan saat aku melihat, wajahku bukan manusia, tapi tengkorak yang menangis darah. Tidak, bukan ini aku, bukan ini aku. Aku berteriak, "Kowe kudu mateni aku, nek pengin urip. Kamu harus membunuhku kalau ingin hidup." Aku berdiri mematung. Di depanku, wujud diriku sendiri. Bukan aku yang sekarang, tapi aku yang pernah menjadi monster, yang menyakiti, yang menipu, yang mengabaikan. Dia berdiri tegap, membawa cermin yang masih meneteskan darah dari ujung kacanya. "Ra enek sing luwih jahat ketimbang kowe dewe, Reza. Gak ada yang lebih jahat dari dirimu sendiri, Reza." Aku tak mampu melangkah. Tanganku gemetar. Tubuhku lemas. Segala kesalahan yang pernah kulakukan sekarang menatapku dalam bentuk nyata. Aku mendengar suara dari arah belakang, suara lelaki tua berjubah itu. "Iki wektu paling peteng. Yen kowe wani mateni rasa dosamu, kowe iso bali. Yen ora, awakmu bakal kelangan nyawa natimu dadi pangane lelembut alas iki. Ini saat tergelapmu. Kalau kamu berani membunuh dosamu sendiri, kamu bisa kembali. Kalau tidak,
Jiwamu akan hilang dan hatimu jadi makanan makhluk halus hutan ini. Bagaimana aku bisa membunuh diriku sendiri? Tanyaku, setengah frustasi. Bayangan diriku itu mendekat, tersenyum bengis. Di tangannya sekarang ada keris berkarat. Pilihannya gampang, kowe kudu nusuk aku nganggo keris iki. Tapi, nek kowe nyentuh keris iki, kabeh rasa bersalahmu bakal mlebu seko tangane. Sakdurunge kowe mateni aku. Pilihannya mudah, kamu harus menusuk aku pakai keris ini. Tapi, kalau kamu menyentuh keris ini, semua rasa bersalahmu akan mengalir ke tanganmu sebelum kamu membunuhku. Aku melihat keris itu, tanganku gemetar, dan saat aku memegangnya, panas luar biasa merambat ke dalam tubuhku. Aku langsung jatuh berlutut. Semua kenangan pahit muncul dalam sekejap. Wajah-wajah yang kusakiti, janji-janji yang kulanggar. Dosa-dosa yang dulu kuanggap sepele, kini menusuk jiwaku. Tubuhku bergetar. Aku menatap diriku yang berdiri di depanku. Dia tertawa, menyeringai. Ayo Reza, nek kowe pancen wani nebus, buktikno saiki. Ayo Reza, kalau kamu benar-benar berani menebus, buktikan sekarang. Dengan sisa tenaga, aku berdiri. Ku kepal keris itu erat-erat. Aku maju perlahan. Dan saat aku tepat berdiri di depan bayangan itu, aku tusukkan keris itu ke dadanya. Dia tidak menjerit, tidak menangis. Dia hanya menatapku dan berkata pelan, "Akhire kowe wani ngakoni yen kowe dudu wong suci. Akhirnya kamu berani mengakui bahwa kamu bukan orang suci." Tubuhnya retak seperti kaca. Dan satu persatu pecah menjadi cahaya merah yang terbang ke langit. Lelaki tua berjubah itu berdiri jauh di belakangku, mengangguk pelan. "Wektumu wis tekan, Wang Sulana, Reza. Waktumu telah tiba, pulanglah Reza." Tanah di sekelilingku mulai pecah, membentuk lingkaran cahaya. Aku masuk ke dalamnya. Tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Dan saat ku buka mata, aku terbangun di mobilku sendiri. Mesin masih menyala. GPS menunjukkan arah keluar dari Banyuwangi. Seakan semua hanya mimpi. Tapi di kursi sebelahku ada keris berkarat, dan di kaca spion wajahku memandang ke belakang, tersenyum. Aku terbangun di kursi mobilku, masih terasa berat di dadaku. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya mimpi buruk yang panjang? Aku melirik ke kursi sebelah. Keris itu masih ada, tergantung di antara kursi depan dan belakang, seakan menunggu untuk digunakan lagi. Aku duduk terdiam sejenak. Pikiranku kacau, semua yang aku alami, semua yang aku lihat, semua yang aku rasakan, entah nyata atau hanya ilusi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menyalakan mobil, dan jalanan di depan tampak begitu sepi. Di luar masih gelap, hanya ada lampu jalan yang berkelip di kejauhan. Aku melaju, berusaha meninggalkan Banyuwangi, berusaha melupakan semua yang terjadi. Tapi bayangan itu, bayangan diriku yang penuh dengan dosa, aku masih bisa melihatnya di setiap sudut kaca spion. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, suara dari lelaki berjubah tua yang dulu menuntutku menebus dosa. "Pulanglah, Reza. Ning kowe kudu ngerti. Kabeh sing kelakon iku ora mung gawe kowe kapok, nanging kanggo ngetokake rasa bersalahmu. Pulanglah, Reza. Tapi kamu harus tahu, semua yang terjadi itu bukan hanya untuk membuatmu kapok, tapi untuk melepaskan rasa bersalahmu." Aku berusaha tetap fokus di jalan, namun pikiranku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata itu.
Apa yang dimaksud dengan rasa bersalah yang harus dilepaskan? Aku merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang harus aku lakukan, sesuatu yang belum selesai. Aku terus melaju, menembus jalanan yang semakin sepi dan gelap. Namun saat aku melintas di sebuah tikungan tajam, tiba-tiba mobilku rem mendadak. Ada sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Aku terkejut dan menekan rem, hampir kehilangan kendali. Saat mobil berhenti, aku keluar dengan terburu-buru dan mendekati sosok itu. Dia mengenakan gaun putih yang sudah robek di sana-sini. Wajahnya, aku kenal. Itu adalah Nadia, mantan pacarku yang sudah lama hilang, yang seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nadia, aku bertanya dengan suara serak. Kamu masih hidup? Dia hanya tersenyum, namun tidak menjawab. Dia berjalan mendekat dan aku merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Tidak, ini tidak mungkin. Aku mundur beberapa langkah merasa panik dan bingung. Lalu dia membuka mulutnya dan suara itu keluar. Suara yang tak bisa kulupakan. Reza, aku nggak bisa pulang. Aku di sini karena kamu. Karena kamu nggak pernah menganggap aku ada. Sekarang kehadir aku kembali untuk menghantui hidupmu. Reza, aku tidak bisa pulang. Aku di sini karena kamu. Karena kamu tidak pernah menganggap aku ada. Sekarang aku kembali untuk menghantui hidupmu. Mataku membelalak. Tapi aku teringat sesuatu yang sangat penting. Aku menoleh ke kursi mobil. Keris itu masih ada. Aku mengambil keris itu dan menatap Nadia. Aku tahu Nadia, aku nggak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa menebusnya sekarang. Aku akan menebus semua dosa-dosaku. Nadia tersenyum, namun senyumnya itu adalah senyum yang penuh dengan kebencian. Iki ora rampung Reza, kau ora bakal ngerti nganti pungkasan. Ini belum selesai Reza. Kamu tidak akan mengerti sampai akhir. Dia mulai menghilang dan aku merasa tanah di bawahku seakan gemetar. Aku menatap keris di tanganku. Apakah ini memang akhir dari segalanya? Aku kembali ke mobil dan mengemudi dengan cepat. Namun sepanjang jalan, pikiranku kembali pada kata-kata lelaki tua berjubah itu. Kamu harus mengakui semua dosa-dosamu jika ingin bebas. Aku menatap keris itu sekali lagi, dan aku tahu masih ada jalan yang harus aku tempuh. Aku mungkin sudah selamat dari perjalanan ini, tapi pertanyaan besar masih ada. Apakah aku benar-benar sudah bebas dari dosa-dosaku? Aku terus mengemudi. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mengejar waktu yang seakan terus melarikan diri dariku. Suasana di luar semakin gelap, dan rasanya aku tak bisa menghindar lagi. Semua yang aku lihat, semua yang aku rasakan, berputar dalam pikiranku. Bayangan Nadia, bayangan diriku yang jahat, dan yang paling mengerikan, bayangan lelaki tua berjubah. Aku tahu, jalan ini akan mengarah pada satu titik. Titik akhir. Saat aku melewati jalan yang semakin sempit, aku merasa ada sesuatu yang memanggilku. Seakan ada kekuatan yang menarikku menuju tempat yang lebih dalam, ke arah desa yang kumaksud untuk tinggalkan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah yang sama. Aku teringat, ini adalah tempat pertama kali aku melihat keris itu. Keris yang kini masih ada di tanganku. Aku keluar dari mobil dan mendekati rumah itu. Pintu depan terbuka sedikit, seolah menantangku masuk. Suasana semakin mencekam. Di dalam, aku bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Ketika aku melangkah masuk, aku langsung merasakan perubahan yang besar. Aku bukan lagi berada di dunia yang biasa. Selamat datang Reza. Suara itu datang dari belakangku. Aku menoleh.
Lelaki tua berjubah itu berdiri di hadapanku. Namun kali ini, matanya terlihat lebih tajam, lebih dalam, seperti menembus langsung ke jiwaku. Iki pungkasane Reza, kowe kudu ngerti apa sing sejatine kedadeyan. Ini akhirnya Reza, kamu harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya diam. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tapi pertanyaannya, apakah aku benar-benar bisa mengubah takdirku? Lelaki itu melangkah maju dan menunjukkan sebuah gambar usang, gambar yang dulu pernah kulihat di sebuah buku kuno. Gambar itu adalah aku. Kowe ora ngerti apa sing wis kowe lakoni. Kowe ora ngerti kenapa kowe ora bisa bebas saking rasa dosamu. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak tahu mengapa kamu tidak bisa bebas dari rasa bersalahmu. Aku memegang keris itu erat-erat. Aku merasa sangat bingung, namun ada perasaan yang mendalam dalam diriku, seperti panggilan untuk melanjutkan perjalanan ini. Tanpa kata-kata, aku akhirnya melangkah maju, menatap lelaki tua itu dengan tekad yang baru. Iki wayahe mbayar. Ini saatnya untuk membayar. Aku mengangkat keris itu, menggenggamnya dengan semua kekuatan yang ada dalam diriku. Aku merasa rasa bersalah yang begitu berat, seperti sebuah beban yang selama ini kutanggung, dan sekarang saatnya untuk melepaskannya. Keris itu bersinar terang, seperti mengeluarkan cahaya yang begitu kuat. Lelaki tua itu hanya berdiri, tersenyum. Kowe wis ngerti saiki. Siji-sijine cara ngilangake rasa dosa yaiku nampalan ngakoni kabeh salahmu. Yen ora bakal ana sing bisa nilametake. Kamu sudah mengerti sekarang. Satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa dosamu adalah menerima dan mengakui semua kesalahanmu. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku menatap keris itu sekali lagi, dan tanpa ragu, aku menusuknya ke dalam tanah. Namun, bukan diriku yang kuperangi, aku berperang melawan dosa-dosaku. Dan saat keris itu menancap, semua bayanganku, semua kenangan pahit yang membebaniku, terangkat. Seperti beban berat yang lepas dari pundakku, dan akhirnya aku merasa bebas. Lelaki tua itu mengangguk, perlahan tubuhnya mulai menghilang. Piye, Reza, kowe saiki wis bisa bali. Bagaimana Reza, sekarang kamu bisa pulang? Aku terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala, merasa ada kedamaian yang datang. Aku meninggalkan rumah itu, melangkah keluar dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan lega, namun juga kesedihan yang mendalam. Aku kembali ke mobil, dan kali ini, perjalanan menuju keluar Banyuwangi terasa lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi suara. Aku hanya mendengarkan suara mesin mobil yang berputar, dan pikiranku yang mulai kembali tenang. Perjalanan pulang dari Banyuwangi terasa sangat berbeda. Aku yang dulu terjebak dalam rasa bersalah, yang selalu dihantui oleh kenangan kelam, kini merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Namun, ada sesuatu yang masih terasa mengganjal. Bukan lagi rasa takut, melainkan sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Aku sudah menebus dosa-dosaku, atau setidaknya itulah yang kurasakan. Namun, kenapa perasaan ini masih terasa hampa? Saat aku melewati jalanan yang familiar, rumah-rumah yang pernah kulihat sebelumnya, aku merasakan kesunyian yang sangat dalam. Ada rasa sepi yang datang begitu saja. Rasa kosong yang mengingatkanku bahwa meskipun aku kembali, ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Aku berhenti di pinggir jalan, menatap langit yang mulai terang. Di sana, di bawah sinar pagi yang menyelimuti bumi,
Aku merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi. Bukan hanya aku yang telah kembali, namun kenangan itu, kenangan yang sempat kubuang begitu saja, masih mengejarku. Aku kembali menyalakan mobil dan melaju lebih cepat. Meskipun aku tahu aku seharusnya merasa tenang, justru semakin aku melaju, semakin aku merasa bahwa aku belum benar-benar bebas. Di satu tikungan, aku melihat sosok itu lagi. Sosok lelaki tua berjubah hitam, tapi kali ini dia tidak menghadapiku. Dia berdiri di pinggir jalan, menatap jauh ke arah horizon. Aku memperlambat laju mobil, merasa aneh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus berhenti? Apakah itu tanda dari perjalanan yang belum selesai? Aku menggelengkan kepala, berusaha menepis rasa takut yang kembali muncul. Aku ingin pulang, aku ingin melupakan semua ini. Namun, apakah itu mungkin? Setelah beberapa detik, lelaki tua itu akhirnya menoleh. Matanya yang tajam menatapku, dan aku merasa seolah ditarik ke dalam pandangannya yang dalam dan penuh misteri. Namun, kali ini dia tidak berkata-kata. Dia hanya mengangguk pelan, seolah memberi tanda. Tanpa berkata apa-apa, aku melanjutkan perjalanan. Namun, jauh di dalam diriku, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Aku sampai di rumah. Rumah yang dulunya aku tinggalkan dengan penuh ketakutan. Sekarang semuanya terasa berbeda. Aku memasuki rumah itu dengan perasaan yang campur aduk, antara lega dan cemas. Aku meletakkan tas di meja dan duduk di kursi. Semua perasaan itu mengalir begitu saja. Semua kenangan, semua ketakutan, dan semua penyesalan. Aku meraih keris yang aku simpan di dalam tas. Keris itu masih ada. Benda yang membawa begitu banyak kenangan ini yang telah membawaku melewati perjalanan panjang yang penuh dengan teror dan penebusan. Namun, kali ini aku tidak merasakannya sebagai kutukan. Aku menerima kenyataan bahwa meskipun aku telah kembali, aku tetap harus menghadapi masa lalu. Aku tidak bisa menghindarinya, tetapi aku bisa belajar untuk hidup bersamanya. Aku meletakkan keris itu di atas meja. Dan saat itu, aku menyadari satu hal yang paling penting dalam hidupku. Aku sudah bebas. Mungkin tidak ada perjalanan yang benar-benar selesai dengan sempurna. Mungkin kita hanya bisa menerima kenyataan dan berusaha untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Meskipun ada bayangan yang selalu menyertai kita. Aku menghela napas panjang. Ini adalah akhir dari perjalanan ini. Tapi aku tahu hidup terus berjalan dan aku harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena yang terpenting, aku sudah belajar untuk melepaskan rasa bersalah yang membelengguku selama ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas. Bebas dari bayanganku, bebas dari ketakutanku, bebas dari dosa-dosaku. Hari-hari setelah perjalanan itu terasa berbeda. Aku kembali bekerja, kembali bergaul dengan teman-temanku, dan hidupku kembali berjalan normal. Namun, ada satu hal yang selalu mengingatkanku pada perjalanan yang begitu berat itu. Kenangan tentang Banyuwangi. Aku kadang teringat tentang lelaki tua itu, tentang Nadia, dan tentang semua yang telah terjadi. Apakah itu benar-benar selesai? Apakah aku benar-benar bisa melanjutkan hidup tanpa hantu-hantu itu menghantuiku? Tapi satu hal yang aku yakini, hidup ini tidak pernah sempurna. Ada masa lalu yang harus kita hadapi, ada dosa yang harus kita akui, dan ada kenangan yang harus kita lepaskan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, sekarang aku tahu, aku harus menjalani hidup dengan keberanian dan menerima apa adanya.
Bagi siapapun yang mendengarkan kisahku, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah lari dari masa lalu, karena hanya dengan menghadapi dan menerima masa lalu, kita bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Dan perjalanan ini, meskipun penuh dengan teror dan ketakutan, akhirnya mengajarkanku bahwa hanya dengan menerima kenyataan, kita bisa benar-benar bebas. Malam itu terasa panjang. Setelah sekian lama, aku merasa ada kedamaian yang datang setelah badai. Namun, kedamaian itu juga membawa rasa cemas. Apakah semua yang aku alami benar-benar selesai, atau hanya jeda sementara sebelum sesuatu yang lebih besar datang menghampiri? Di ruang tamu, aku duduk sendiri, menatap keris yang tergeletak di atas meja. Keris itu, benda yang sempat menjadi simbol teror dan ketakutanku, kini tampak berbeda. Mungkin karena aku yang sudah berbeda. Mungkin karena aku kini bisa melihatnya bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjangku. Aku tidak tahu mengapa keris itu masih ada di rumahku. Aku sempat berpikir untuk membuangnya, membakar atau melemparkannya jauh-jauh. Tetapi entah kenapa, aku merasa benda itu memiliki makna yang lebih besar. Aku tidak tahu apakah itu pertanda atau sekadar kebetulan, tetapi aku merasa seperti masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Seharian itu aku terdiam, membiarkan pikiran-pikiran mengalir begitu saja. Dan akhirnya aku sadar, perjalanan ini bukan tentang keris, bukan tentang lelaki tua itu, dan juga bukan tentang Banyuwangi. Ini adalah perjalanan tentang diriku. Tentang bagaimana aku menghadapi kesalahan, rasa bersalah, dan ketakutanku. Aku mulai mengingat kembali setiap peristiwa yang terjadi di sana, di Banyuwangi. Aku teringat dengan jelas akan wajah Nadia, tentang bagaimana ia selalu ada, selalu menemani, dan akhirnya menghilang begitu saja. Namun, yang lebih membekas dalam ingatanku adalah saat-saat terakhir kami bersama. Itu bukan hanya tentang petualangan yang mengerikan, tetapi tentang pembelajaran yang mendalam tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku menyadari, mungkin itulah pesan yang coba disampaikan oleh lelaki tua itu. Mungkin ia hanya menjadi perantara untuk menunjukkan bahwa aku harus menghadapi segala hal yang kuberikan pada diri sendiri, tanpa takut pada apa yang akan datang setelahnya. Aku merasa kelelahan, tapi bukan kelelahan fisik. Ini lebih kepada kelelahan mental. Aku merasa seperti ada yang hilang, namun aku tahu itu adalah bagian dari proses. Aku harus melepaskan semua kenangan buruk yang menahan langkahku. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Aku terperanjat, tetapi kemudian berdiri perlahan. Saat aku membuka pintu, aku melihat seorang wanita berdiri di sana. Wajahnya familiar, Nadia. Dia tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Apa yang kamu cari, Reza?" Tanyanya dengan suara lembut. Aku tak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa? Dia sudah pergi. Aku bukan hantu, bukan bayangan. Aku adalah bagian dari perjalananmu. Semua ini harus kau lalui, dan kau harus menerima semua bagian dari dirimu yang kau coba lupakan. Suara Nadia terdengar tenang, tetapi berat. Kenapa kau muncul lagi? Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Karena kamu belum benar-benar memaafkan dirimu, Reza. Kamu belum menerima sepenuhnya bahwa semua yang terjadi itu bagian dari hidupmu. Tanpa itu, kamu tidak akan bisa maju. Aku terdiam, mataku mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti seorang anak yang kehilangan arah, yang baru mulai memahami makna dari perjalanan ini. Aku tahu kamu merasa takut. Takut untuk mengakui kesalahan, takut untuk menghadapi kenyataan yang pahit.
Tetapi kamu harus tahu, Reza, dalam hidup, kita harus berani menghadapinya. Hanya dengan itu, kita bisa benar-benar bebas. Nadia berkata dengan penuh keyakinan. Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku mengingat semua ketakutan, penyesalan, dan kebingunganku. Tapi aku sadar, itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari pemulihan diriku yang sesungguhnya. Nadia mengangguk, seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan. Terlalu lama kamu mengabaikan bagian-bagian gelap dalam dirimu, Reza. Tapi sekarang saatnya untuk menerima dan membebaskan dirimu. Jangan biarkan bayangan itu terus mengikutimu. Lakukanlah hal yang benar. Aku menggenggam keris itu, dan untuk pertama kalinya aku merasa bisa melepaskannya. Bukan melepaskannya dengan rasa takut, tetapi dengan penerimaan. Aku akan menguburnya. Aku akan menguburkan semua rasa bersalah dan ketakutan yang selama ini mengikatku. Dengan langkah mantap, aku menuju halaman belakang rumah. Aku menggali tanah, menaruh keris itu di dalamnya, dan menutupnya rapat-rapat. Aku melepaskan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang menghindari kesalahan atau rasa takut. Sebaliknya, perjalanan itu adalah tentang menghadapi kenyataan, menerima kesalahan, dan melepaskan beban yang menghalangi kita untuk maju. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang penuh dengan kekeliruan, penyesalan, dan ketakutan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari masa lalu itu, menghadapinya dengan keberanian, dan akhirnya melepaskan rasa bersalah yang hanya akan membuat kita terhantui. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai masa depan kita. Hidup ini adalah pilihan, dan kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bebas. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah kita. Menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kebebasan.